Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah live streaming GBI Taman Anggrek. Kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kesempatan yang Tuhan berikan saat malam hari ini kita mau pakai senantiasa untuk menyatukan hati kita dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat pemeliharaan Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami dan kami boleh mengambil kesempatan untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih kemurahan Tuhan yang terus membawa kami untuk semakin dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah kami dari awal sampai berakhirnya nanti kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah mulut kita penuh dengan pujian. Mazmur yang daripada Tuhan senantiasa terdengar. Karena kita percaya dalam pujian kuasa Allah hadir, kuasa Allah dinyatakan, dan Allah berkata atas setiap pujian umat-Nya. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan umat-Nya, tidak pernah beranjak. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umat-Nya yang mau terus setia dan mencari Tuhan. Amin. Mari kita teduhkan hati kita saat malam hari ini. Sungguh biarlah hidup kita pakai untuk menyembah Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Nya yang akan terus memerdekakan hidup kita.
sehingga kita menjadi umat-umat pemenang, umat-umat yang boleh senantiasa mempermuliakan namanya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Bersama katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari nyatakan dengan iman. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh kasih-Mu luar biasa dalam kami Tuhan. Kau kebenaran dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan kasih-Ku, ku nyatakan kasih-Ku kepadamu. Katakan kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari lebih lagi katakan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap
menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu sungguh luar biasa, Yesus. Kau ajaib, Engkau besar, luar biasa. Tiada kasih seperti kasih-Mu, kasih yang mulia, kasih yang ajaib, kasih yang sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, glory, Hosana, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kami. Sungguh ku tak dapat balas kasih-Mu, begitu besar, begitu mulia. Dan biarlah pujian kami, pengagungan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami tak dapat membalas untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, untuk kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahkan dalam setiap hari-hari kami. Engkau Allah yang terus memberikan kami kekuatan dan menopang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami terus mengangkat tangan kami, menaikkan pujian kami, sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk disembah dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi ungkapan hati kami, ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Mari bersama naikkan pujian ini. Kau Bapa yang setia, bahkan tidak sedetik pun Engkau meninggalkan hidup kami. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu
menaikkan pujian ini yang lebih sungguh lagi. Dia sungguh Bapa yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa kami yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang ajaib. Haleluya. kasih-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih. Glory bagimu. Glory bagimu. Glory bagimu. Segala perbuatan-Mu dalam kami. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Tuhan yang ajaib yang senantiasa tolong kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Sampai malam ini Tuhan menolong kami, memberkati kami dan menuntun kami. Sampai dengan bulan yang ke-7 tahun ini Tuhan, kami percaya berkat-berkat Allah ada pada kami. Terima kasih, teruslah Engkau berperkara bagi kami dan lakukan hal terbaik seluruh kehidupan kami. Malam ini kami rindu merenungkan firman-Mu, berbicara bagi kami sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Satu sukacita yang besar daripada Tuhan pada saat malam ini, saudara jemaat Tuhan, kita boleh berkumpul kembali walaupun lewat online saudara, tapi saya percaya berkat Tuhan mengalir bagi kita dan menolong kita serta menetapkan langkah-langkah kita untuk terus mengalami perlindungan penyertaannya. Saya berdoa sampai bulan yang ke-7 ini, kiranya saudara sekalian dimanapun berada diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Bahkan satu kerinduan kita, makin hari kita makin kenal Dia, makin percaya Dia, bahkan juga makin merasakan kebaikan Tuhan. Nah, saudaraku dan saudara Tuhan, di hari ini ataupun malam ini kita akan renungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan teks Yosua pasalnya yang ke-14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan hari ini saudara sekalian, tema firman Tuhan adalah rahasia menerima janji Tuhan. Rahasia menerima janji Tuhan. Nah, kita akan belajar saudara-saudara dari satu tokoh yang luar biasa dalam Alkitab, dalam perjanjian lama yang bernama Kaleb, saudara-saudara ya. Di dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40
tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakekmu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengarnya pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Kisah tentang Kaleb, saudara sekalian, menurut saya bukan lagi kisah yang baru bagi kita bersama-sama, tetapi yang menarik kita perhatikan adalah bahwa Kaleb, saudara sekalian, sosok yang luar biasa di hadapan Tuhan, sebab saudara sekalian, dia bukan hanya saja orang yang setia di dalam Tuhan, bukan saja hanya orang yang dapat dipercaya, tetapi juga dia adalah orang yang tulus bekerja melakukan segala sesuatu. Menariknya bahwa rentang waktu saudara sekalian sekian lama dalam hidup Kaleb, mulai dari terima janji Tuhan sampai pengenapan janji Tuhan, itu saudara-saudara sekalian sudah berlangsung sekian puluh tahun lamanya. Namun Kaleb tetap setia kepada Tuhan. Ini sebetulnya menjadi hal yang menarik dan kemudian menjadi cikal bakal kenapa Kaleb bisa menerima janji-janji Tuhan. Sesuai dengan topik kita pada malam ini, saudara sekalian, rahasia menerima janji Tuhan. Menurut saya hal yang sangat prinsip dan hal yang paling perlu kita dorong kembali dalam diri kita adalah sama seperti Kaleb. Yang pertama adalah setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-8, 9 sampai 10 firman Tuhan berkata, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Lihat, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya, kini 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu pada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara pada gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara bayangkan, janji Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan kepada Musa dan juga kepada Kaleb, saudara-saudara sekalian, termasuk kepada Yosua dan Kaleb, saudara-saudara, itu luar biasa. Menariknya, ada rentang waktu 45 tahun menunggu supaya janji itu direalisasikan. Bukankah ini, saudara sekalian, tanda kesetiaan dalam Tuhan? Jadi, orang yang bisa menerima janji Tuhan adalah mereka yang setia kepada Tuhan. Saya mendorong kita bersama-sama supaya malam ini, saudara sekalian, kita betul-betul setia di hadapan Tuhan. Hanya orang yang setia yang bisa menerima janji-janji Tuhan.
Hanya orang-orang yang setia yang bisa menerima janji-janji Tuhan. Karena itu saudara sekalian, kalau kita lihat dengan sosok daripada Kaleb, luar biasa. 40 tahun saudara sekalian, waktu itu umurnya ketika mendengarkan janji Tuhan, sekarang umurnya 45 tahun ditambah 40 berarti menjadi 85 tahun. Saudara, untuk satu janji menunggu waktu 45 tahun, itu bukan perkara mudah. Saya beri nama, ini adalah orang yang setia kepada Tuhan dan janjinya. Kalau saja saudara melakukan itu, dan kalau saja kita mengerjakan itu, saya sangat percaya saudara akan menerima janji-janji Tuhan. Saudara akan mengalami janji-janji itu, dan saudara akan meraih janji-janji itu dalam hidup saudara. Karena itu mari kita belajar seperti Kaleb saudara, supaya kita setia kepada janji itu. Yang kedua saudara-saudara sekalian, kalau baca ayat yang ke-6 sampai dengan 8, maka firman Tuhan berkata demikian. Dalam ayat 6, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu bahwa firman Tuhan diucapkan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu ke Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama dengan aku pergi ke sana membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yang kedua, rahasia bagaimana caranya menerima, mengalami janji Tuhan adalah konsisten percaya kepada Tuhan. Konsisten percaya kepada Tuhan. Saudara, ini hal yang sulit bagi kita orang-orang percaya di zaman ini, bagaimana konsisten percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang sedikit saudara sekalian keadaan kita berubah, sedikit situasi berubah, sedikit kondisi berubah, kadang-kadang kita berubah saudara-saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Kalau hal yang seperti itu saudara sekalian terjadi pada kita, maka itu mengakibatkan kita tidak konsisten percaya kepada Tuhan. Beda sekali dengan Kaleb saudara-saudara sekalian. Bayangkan 40 tahun umurnya waktu dia disuruh mengintai. Dan kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Dan ketika mengintai tanah Kanaan yang dimaksudkan oleh Tuhan saudara sekalian, dia datang bawa kabar. Negeri itu adalah negeri yang penuh limpah dengan susu dan madunya. Negeri itu negeri yang subur. Kita pasti bisa merebutnya, kita bisa pasti masuk di sana. Tapi sekelompok orang saudara sekalian, kita tahu ketika kita membaca Alkitab, maka mereka justru membawa kabar buruk tentang negeri itu. Mereka berkata negeri itu adalah negeri yang memakan penduduknya sendiri, negeri yang sadis dan lain sebagainya. Tapi Kaleb dia berkata tidak, kita akan masuk dan merebut negeri ini. Ini namanya apa? Konsisten percaya kepada Tuhan. Bukan hanya kalah ketika dia sedang mengintai negeri itu, tetapi justru setelah dia pulang dari sana dan menunggu waktu 45 tahun, saudara. Itu namanya konsisten. Dan menurut saya orang yang konsisten, saudara-saudara sekalian, hanya orang-orang inilah yang bisa dan mampu dan dapat untuk menerima janji-janji Tuhan. Saya berdoa supaya malam ini Bapak dan Ibu semua dimanapun berada, saudara bisa menerima janji Tuhan, mengalami janji Tuhan, dan membuat janji-janji itu menjadi milik Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu kerjakan seterusnya. Dan saya percaya ini yang akan Tuhan kerjakan atas kita. Karena itu kalau saudara konsisten percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, percayalah Tuhan janjinya akan digenapi atas kita. Belajar daripada Kaleb saudara sekalian. Dia orang yang luar biasa, konsisten. Satu kata ini penting. Dia enggak berubah-ubah. Dia tidak sebentar saudara percaya kepada Tuhan lalu sebentar tidak, tapi justru dia terus menerus konsisten.
apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun pergumulannya, konsisten. Dan dia lakukan itu dengan luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita baca dalam ayat yang ke-10 sampai 11, firman Tuhan berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Aneh bin ajaib, saudara sekalian, mungkin kata itu bisa kita kenakan kepada Kaleb karena dia menyamakan kekuatan 40 tahun dengan 85 tahun sama. Kita pasti akan berkata, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Dan pasti kita berkata, masa sih? Apa iya orang usia 40 tahun dengan 85 tahun kekuatannya masih sama? Tapi Alkitab katakan, saudara sekalian, dia berkata apa? Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Alkitab tidak mungkin berbohong, saudara sekalian. Ini menjelaskan apa, saudara sekalian? Yang ketiga, menjelaskan bahwa untuk meraih janji Tuhan, menerima janji Tuhan, tetap bergairah di dalam Tuhan. Tetap bergairah di dalam Tuhan. Usia boleh menjadi tua dan renta, tapi gairah tetap ada. Usia boleh semakin bertambah dari 40 menjadi 85, gairah tetap membara. Semangat tetap membara. Makanya saudara-saudara sekalian, orang seperti inilah yang akan dapat meraih janji-janji Tuhan. Saya berdoa supaya ini pun kita alami bersama-sama. Karena Tuhan tolong kita bersama-sama meraih janji Tuhan dan membuat janji itu menjadi milik kepunyaan kita bersama-sama. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari naikkan satu pujian di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Dan kita percaya ini akan membawa kita untuk mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini dalam hidup kami rindukan dan kami berdoa terjadi. Sehingga semuanya mendatangkan kebaikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
sempurna, Janjimu tak pernah terlambat menolongku. terima kasih, ku berterima kasih Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, kasih setiamu Tuhan bagi kami. Kasih setiamu Tuhan mengalir bagi kami. Janjimu nyata bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Aba Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tetap setia kepada Tuhan dan tetap konsisten percaya kepada Tuhan, tetap bergairah dalam Tuhan, sama seperti Kaleb yang tetap melakukan 3 hal ini, dan pada akhir hidupnya dia menerima janji-janji Tuhan. Saya berdoa biar janji-janji Tuhan dinyatakan bagi kita malam ini, apapun itu. Janji Tuhan dalam keluarga, janji Tuhan dalam pekerjaan, janji Tuhan dalam pelayanan, janji Tuhan masa depan, diberikan Tuhan kepada kita bersama-sama. Karena itu percayalah, Tuhan lakukan perkara besar bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih berkat-Mu, terima kasih untuk semua yang Tuhan buat. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, janji Tuhan pasti kami nikmati, pasti kami terima. Karena kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami orang-orang yang konsisten, bahkan kami adalah orang-orang yang tetap bergairah di dalam Tuhan. Apa saja keadaannya, kami tetap bergairah dalam Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Seperti Kaleb hamba-Mu yang menerima janji-janji Tuhan, kiranya kami juga semua orang-orang percaya di zaman ini menerima janji-janji Tuhan dalam berbagai bidang. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sangat percaya kebaikan-Mu nyata bagi kami. Dalam nama Yesus, jemaat-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, dimanapun mereka berada, dilawat oleh Tuhan.
Segala puji hormat bagi Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah kita dimampukan untuk mendengar dan melakukannya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh menjadi saluran berkat saat malam hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan dan juga keluarga. Terima kasih juga buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir bersama-sama dalam ibadah pada malam hari ini. Dimanapun saja Bapak Ibu berada, Tuhan memberkati dalam segala hal. Dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh mengambil bagian saat malam hari ini, baik yang ada di studio maupun sebagai aser virtual. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk kegiatan kita besok pada hari Minggu, kita tetap mengadakan ibadah baik secara online maupun onsite. Secara onsite di Kondominium Taman Anggrek, Ruang Anggrek 2 lantai 7 jam 10 pagi, dan juga akan disertai dengan ibadah sekolah minggu. Dan secara live streaming melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek. Dan mari Bapak Ibu boleh mengambil bagian dalam setiap kegiatan ibadah kita. Dan pada hari Selasa akan ada ibadah komsel jam 8 malam melalui Zoom. Link akan dibagikan pada hari Selasa. Dan pada hari Sabtu kita akan kembali dalam ibadah kita, ibadah praise worship jam 6:30 malam melalui channel YouTube GBI Taman Anggrek. Dan terima kasih atas setiap persembahan yang sudah diberikan. Dan kami juga terus menghimbau bagi Bapak Ibu, jika ada yang rindu untuk mendukung pelayanan ini melalui pendanaan, bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Dan terima kasih atas setiap persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari terus mendukung pelayanan ini dengan like, share, dan juga subscribe channel YouTube GBI Taman Anggrek dan memfollow Instagram GBI Taman Anggrek. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Mari kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Puji hormat bagi nama Tuhan. Pada saat malam ini kami bersyukur Tuhan baik kepada kami yang telah menolong kami, memberkati kami, bahkan terus Engkau menyatakan kemurahan bagi kami. Terima kasih untuk waktu kami yang boleh bersekutu meskipun secara live streaming Tuhan. Kami percaya di mana jemaat-Mu ada, di mana mereka berdiam, bahkan juga mengikuti agenda ini, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mampu membawa seluruh kegiatan ini untuk menjangkau jiwa-jiwa dan membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong mereka. Kami juga berdoa biarlah kiranya lawatan-Mu spesial terjadi atas kami. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati bangsa negara kami, dimanapun bangsa ini mengalami berbagai macam persoalan pergumulan, dalam nama Yesus biar Tuhan tolong. Khususnya pemerintah bangsa kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya menyatakan kemurahan-Mu, khususnya jelang pemilu pada tahun depan. Diberkati oleh Tuhan, biar negeri ini aman, biar negeri ini sentosa, biar negeri ini damai dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di hadapan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk kota Jakarta, kota di mana kami tinggal, beraktivitas, bekerja, bahkan melakukan tugas-tugas kami. Dalam nama Yesus, kiranya kota ini
mengalami kemurahan kemuliaan-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan lingkungan tempat di mana gereja kami ada, Komunitas Taman Anggrek, kiranya diberkati Tuhan dan kiranya Engkau menyatakan kemurahan-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini doa kami di depan-Mu seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka yang mengalami pergumulan, persoalan, di dalam nama Yesus, biar Engkau sendiri yang menolong mereka. Bahkan kami rindu jemaat-jemaat mengalami pemulihan, mengalami keberkatan daripada Tuhan. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang mengalami beban berat, beban mereka diangkat oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri hadir dalam seluruh kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu, ini doa kami dari Tuhan. Pada akhirnya kami akan menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Mengakhiri akan ibadah ini, kami rindu berkat Allah dicurahkan bagi kami. Jemaat Tuhan, serahkan hatimu kepada Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat dari Bapa di sorga tercurah bagi ujian milikmu ketika kau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam depanmu. Diberkati engkau dalam keluargamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam pelayananmu, diberkati dalam segala hal. Tuhan memberkati bahkan mengangkatmu semakin naik tinggi tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan indah penuh kuasa dari Roh Kudus sertai kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa pada ibadah kita minggu depan. Dan jangan lupa juga dalam ibadah onsite pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.